Cara melakukan pendaftaran bagi calon mitra statistik tahun 2024 bagi yang pernah menjadi mitra BPS atau memiliki aplikasi Sobat BPS sebelumnya. Juga alasan mengapa BPS sekarang melakukan rekrutmen bagi calon mitra statistik tahun 2024 padahal di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih yang seterusnya disampaikan pada teman-teman yang telah mengklik video ini. Dan untuk video pada kali ini akan saya bahas mengenai cara ataupun langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran bagi calon mitra statistik tahun 2024, terkhusus bagi yang pernah menjadi mitra BPS atau dalam arti lain yaitu sudah memiliki aplikasi Sobat BPS sebelumnya. Dan poin yang kedua juga nanti akan saya sampaikan pada teman-teman alasan mengapa sekarang BPS melakukan rekrutmen pendaftaran calon mitra statistik tahun 2024. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya, jangan di skip agar tidak gagal paham juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki aplikasi Sobat BPS, artinya pernah menjadi mitra BPS sebelumnya, cara untuk melakukan pendaftaran untuk mengikuti kegiatan rekrutmen pendaftaran calon mitra statistik tahun 2024 gampang saja. Yang pertama, pastinya teman-teman silahkan buka aplikasi Sobat BPS-nya sehingga tampilan menjadi seperti ini. Kemudian klikkan daftar survei. Dan selanjutnya pilih dari daftar survei tersebut, pilihlah atau kliklah untuk yang bertulisan rekrutmen mitra statistik BPS 2024 seperti ini. Sehingga tampilan pun akan berubah dan silahkan teman-teman pilih provinsi di mana teman-teman tinggal. Ini ada pilihan provinsinya sesuai nama-nama provinsi yang terdaftar di sini sesuai dengan nama-nama provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, jika teman-teman sudah memilih provinsi di mana teman-teman tinggal, pilihlah kabupaten di mana teman-teman tinggal juga. Dan informasi untuk teman-teman bagi yang nama kabupaten atau kota yang teman-teman tinggali ternyata belum muncul di sini, informasi untuk kalian bahwasanya untuk kabupaten atau kota di mana teman-teman tinggal, artinya servernya itu belum buka atau dari BPS kabupaten atau kota di mana teman-teman tinggal belum melakukan rekrutmen untuk pendaftaran calon mitra statistik 2024. Dan pastinya untuk BPS atau kabupaten atau kota yang belum melakukan open recruitment atau belum melakukan rekrutmen membuka servernya belum buka ya, itu pasti akan buka yaitu di antara tenggang waktu 1 sampai dengan 30 November 2024. Tetapi untuk waktu pastinya itu belum tahu kapannya untuk tiap-tiap kabupaten ataupun kota, pastinya punya kebijakan tersendiri ya. Dan apabila teman-teman merupakan yang tidak punya koneksi ya, misalkan kita tidak punya koneksi dengan orang dalam, artinya tidak punya kenalan dengan organik BPS, atau barangkali punya kenalan yaitu pegawai organik BPS tetapi sungkan untuk bertanya langsung kepada mereka atau bahkan mereka tidak tahu karena beda divisi, itu bisa saja terjadi. Maka trik yang paling mudah untuk teman-teman lakukan untuk mengetahui apakah kabupaten di mana teman-teman tinggal sudah melakukan atau membuka rekrutmen pendaftaran calon mitra statistik tahun 2024 atau belum, silakan teman-teman cek secara berkala. Misalkan hari ini belum, nama kabupaten di mana teman-teman tinggal belum muncul, maka cobalah nanti di waktu yang senggang yang lainnya, misal nanti siang kah atau malam kah, misalkan masih belum juga, keesokan harinya dicoba lagi. Itu saya yakin pada saatnya nanti BPS kabupaten atau kota di mana teman-teman tinggal membuka rekrutmen, teman-teman bisa langsung mendaftar karena kita kan tidak tahu informasi itu kadang telat untuk disampaikan di website resmi mereka atau telat disampaikan di Instagram atau sosial media baik Instagram maupun Facebook mereka ya. Jadi trik yang paling mudah untuk teman-teman coba yaitu dengan cara mencek secara berkala.
Dan ini juga merupakan trik atau langkah yang saya lakukan ya. Jadi setiap hari di waktu luang saya mengecek apakah kabupaten di mana di mana saya tinggal ini sudah membuka rekrutmen atau belum. Jadi silahkan teman-teman yang merasa kabupatennya belum muncul di pilihan kabupaten, artinya belum buka, teman-teman bisa cek secara berkala juga seperti yang saya lakukan. Selanjutnya untuk jabatan, pilihlah jabatan petugas sesuai dengan passion dari teman-teman. Kenapa harus sesuai dengan passion teman-teman? Di sini saya informasikan ada 3 pilihan, yaitu sebagai mitra pendataan, kedua mitra pengolahan, dan yang ketiga adalah sebagai mitra pendataan dan pengolahan. Ini fleksibel ya, jadi di pendataan oke, di pengolahan juga oke. Dan informasi bagi teman-teman semua, baik mitra pendataan atau mitra pengolahan, ataupun keduanya yang namanya bekerja dengan BPS itu memang harus siap untuk bekerja under pressure ya, atau di bawah tekanan, karena kita akan diminta untuk ditargetkan untuk menyelesaikan suatu tugas ya, baik itu di pendataan atau di lapangan maupun di pengolahan. Jadi harus difikirkan dengan seksama bagi teman-teman yang memiliki kemampuan lebih di pengolahan, artinya lebih suka untuk di pengolahan, mengolah data, mengentri data, maka lebih sesuai untuk kalian memilih sebagai mitra pengolahan. Tetapi bagi teman-teman yang memang ingin lebih free aja, artinya di lapangan itu bisa cocok atau sesuai untuk sebagai mitra pendataan. Kalau saya pribadi, saya lebih suka di pendataan karena saya sendiri yang menjadwalkan kapan saya harus mencacah, kapan saya harus di rumah saja. Ya, saya sendiri yang mengatur waktunya, kapan saya akan ke lapangan, kapan ada waktunya di rumah. Tetapi kalau mitra pengolahan itu kita harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditugaskan, yaitu sesuai jam kantor. Jadi semuanya sebenarnya ada plus minusnya, tetapi ada juga memang mereka yang memilih untuk menjadi mitra pengolahan karena tidak terlalu suka untuk berinteraksi dengan masyarakat dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi silahkan pilih sesuai dengan passion dari teman-teman. Dan selanjutnya jika sudah, tinggal klikkan daftar saja, dan selebihnya tinggal menunggu pengumuman dari PPS Kabupaten atau Kota di mana teman-teman tinggal. Informasi yang selanjutnya akan saya sampaikan pada teman-teman, alasan mengapa sekarang BPS kok ada rekrutmen untuk pendaftaran calon mitra statistik tahun 2024, dan informasi bagi teman-teman juga bahwasanya untuk tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya tidak ada. Kenapa sih? Dan ini lebih menurut saya pribadi ya, atau barangkali teman-teman punya penilaian lain, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Menurut saya pribadi ini untuk menyiapkan mitra-mitra yang akan dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan yang akan ada di tahun 2024 dengan teman-teman melibatkan diri. Misalkan tertarik dengan kegiatan BPS, teman-teman mendaftarkan sebagai calon mitra, dan apabila diterima, BPS nantinya akan lebih mudah untuk melibatkan siapa-siapa saja mitra yang akan diikutkan untuk kegiatan pendataan, dan siapa-siapa saja mitra yang akan diikutkan untuk kegiatan pengolahan, atau mungkin mitra siapa saja, mana saja yang bisa dilibatkan di keduanya, baik di pendataan maupun di pengolahan. Jadinya bisa saja ini dinamakan untuk meminimalisir delay data ya, artinya meminimalisir keterlambatan kegiatan dari BPS. Misalkan kalau tidak ada seperti ini, banyak yang mendaftar sebagai tim pendataan ya, atau mitra pendataan, tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang mohon maafnya kurang suka untuk berinteraksi dengan masyarakat. Padahal kalau sebagai mitra pendataan di lapangan kita harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kita harus tahu bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita memulai wawancara, bagaimana cara kita bertanya. Semuanya harus kita perhitungkan. Atau ada juga mungkin mitra yang sebenarnya lebih suka di pendataan, tetapi karena satu dan lain hal ternyata dia mendaftar di pengolahan, dan pada saat di pengolahan dia ternyata bisa menghambat kegiatan tersebut karena tidak terlalu menguasai gadget, maksudnya tidak menguasai komputer ya, misalkan saya seperti itu. Walaupun sebenarnya untuk bisa diikutkan atau dilibatkan dalam kegiatan BPS memang sudah sedemikian rupa sehingga untuk tes ataupun seleksinya memang sudah sangat selektif sekali, tetapi bisa saja ini tidak sesuai dengan passion dari masing-masing mitra.
Jadi diharapkan dengan adanya perekrutan untuk pendaftaran calon mitra statistik tahun 2024 untuk kegiatan-kegiatan BPS yang akan dilaksanakan di tahun 2024 dapat diminimalisir adanya permasalahan-permasalahan yang akan ada ya. Jadi untuk termasuk kalau misalkan terlambat dalam pendataan atau terlambat dalam pengentrian atau pengolahan data itu juga bisa menghambat honor, tidak hanya honor satu orang ya, bahkan satu kecamatan atau bahkan satu kabupaten. Jadi ini bisa BPS ini memiliki cara untuk meminimalisir adanya masalah-masalah yang akan timbul kemungkinan di kemudian hari. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya. Dan bagi yang memiliki pertanyaan bisa silakan tulis saja di kolom komentar untuk kita sharing bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.